Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Angin sore menyusup perlahan melalui celah jendela rumah tua di ujung desa. Udara membawa aroma tanah basah, namun tak mampu menyegarkan hati Sari yang duduk termenung di kursi rotan usang. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat yang telah lama tak disentuh. Uapnya tak lagi mengepul. Pandangannya kosong, menembus tirai tipis yang menggantung malas. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Dinding-dindingnya seakan ikut meratap, memantulkan suara detak jam tua yang menggantung di ruang tamu. Sudah 5 tahun Sari hidup sendiri, sejak kepergian suaminya dalam kecelakaan tragis di Jalan Lintas Selatan. Tak ada perpisahan, tak ada pesan terakhir, hanya kabar duka dan peti tertutup. Sejak saat itu, hari-hari Sari berubah menjadi serangkaian rutinitas hampa. Bangun, memasak untuk satu orang, membersihkan rumah, lalu duduk dalam diam. Anak sematawayangnya, Lila, pergi merantau ke Jakarta setelah lulus SMA. Awalnya ia rutin menelepon, mengirim kabar, bertanya kabar ibu. Tapi waktu dan kesibukan mengikis perhatian itu. Kini, suara Lila hanya hadir lewat rekaman pesan suara yang kerap tak sempat Sari jawab. Tetangga-tetangga perlahan menjauh, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tak tahu harus berkata apa. Sari terlalu kaku, terlalu sering menolak ajakan mereka untuk berkumpul. Ia memilih menyendiri, membenamkan diri dalam kenangan-kenangan yang menyakitkan. Foto-foto lama di dinding menjadi satu-satunya teman bicara. Setiap wajah di bingkai itu menyimpan cerita, kisah manis yang kini tinggal bayangan. Sore itu, suara tangis bayi terdengar dari kejauhan. Tetangga baru, katanya. Sari tersenyum tipis, senyum yang pahit. Ia teringat saat dulu menggendong Lila yang mungil. Masa itu terasa seperti hidup lain, milik orang lain. Kesendirian bukan pilihan, pikir Sari. Ia datang seperti malam tanpa bintang. Tak diundang, tak bisa dihindari, namun tetap setia menemani. Beberapa minggu berlalu sejak suara tangis bayi itu pertama kali terdengar. Kini, tangis itu menjadi bagian dari keseharian Sari, mengisi kekosongan yang selama ini menggema di antara dinding rumahnya. Anehnya, suara itu membuat Sari merasa tak sepenuhnya sendiri. Ia mulai membuka jendela lebih sering, berharap bisa mendengar celoteh kecil atau suara tawa sesekali. Sari duduk di meja tua, menarik sebuah kotak kayu dari bawah lemari. Kotak itu sudah lama terkunci. Di dalamnya, tersimpan puluhan surat yang tak pernah terkirim, semuanya ditulis untuk Lila. Setiap surat bercerita tentang hari-hari sepi, tentang mimpi yang perlahan memudar, tentang kerinduan yang tak pernah usai. Ia mengambil satu surat, yang paling atas, bertanggal 2 tahun lalu. Tulisan tangannya rapi tapi mulai goyah. Bekas air mata membasahi sudut kertas. Lila, ibu tidak marah kamu jarang menelepon. Ibu hanya rindu. Kadang ibu berbicara sendiri. Pura-pura kamu ada di sini. Dapur kita masih sama, hanya tidak seramai dulu. Ayahmu mungkin akan bilang ibu terlalu sentimental. Tapi sepi ini kadang terlalu berat untuk ibu pikul sendiri. Sari menarik napas panjang, menahan isak yang mulai menyeruak dari dada. Ia tidak pernah tahu kenapa tak mengirim surat-surat itu. Mungkin karena takut terlihat lemah, takut dianggap menyusahkan. Ia ingin menjadi ibu yang kuat, meski hatinya terkikis sedikit demi sedikit oleh waktu. Suatu pagi, keberanian kecil tumbuh dalam hatinya. Ia menulis satu surat baru dan benar-benar memasukkannya ke dalam amplop. Kali ini, ia berniat mengirimkannya. Ia ingin Lila tahu bahwa ia masih menunggu, masih berharap. Surat itu pendek, hanya 3 kalimat. Ibu baik-baik saja, meski sepi. Kalau kamu sempat pulang, rumah ini masih seperti dulu. Ibu masih menunggumu di depan jendela. Sari berjalan ke kantor pos dengan langkah pelan. Hatinya bergetar, tapi ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Hari-hari setelah surat itu dikirim terasa berbeda bagi Sari. Setiap pagi, ia duduk lebih lama di depan jendela, mengamati jalan tanah kecil yang menghubungkan rumahnya dengan jalan utama.
Ia mulai memperhatikan setiap suara sepeda motor, berharap suara itu membawa pulang seseorang yang ia rindukan. Namun, tak ada yang datang. Meski begitu, mengirim surat itu seolah membuka kembali sesuatu yang lama terkunci. Sari mulai merawat pekarangan, memangkas semak-semak liar yang selama ini dibiarkan tumbuh. Ia bahkan menanam bunga kertas di depan pagar. Setiap kelopak yang mekar membuatnya merasa sedikit lebih hidup. Suatu sore, seorang anak kecil muncul di depan pagar. Bocah laki-laki berambut ikal, membawa bola karet lusuh. Ia tersenyum malu-malu, berdiri lama seperti menunggu sesuatu. Sari membuka pintu, berjalan keluar. "Kamu siapa, nak?" tanyanya lembut. "Aku Bima. Rumahku sebelah sana. Boleh main di sini?" katanya sambil menunjuk halaman Sari yang bersih dan lapang. Sari terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Boleh, tapi hati-hati dengan bunga ibu, ya." Hari-hari berikutnya Bima datang hampir setiap sore. Ia bermain bola, menggambar di tanah, kadang duduk dan bercerita apa saja. Ibu Bima, seorang ibu muda bernama Nia, beberapa kali datang membawa makanan kecil sebagai tanda terima kasih. Sari merasa hangat, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Rumahnya kembali dipenuhi tawa meski bukan dari Lila. Hatinya masih sepi, tapi tidak sekelam dulu. Bima mengisi celah-celah kosong itu dengan polosnya. Suatu malam, hujan turun deras. Sari berdiri di jendela seperti biasa, tapi kali ini bukan menunggu. Ia hanya ingin menikmati suara hujan, yang entah mengapa tak terasa menyakitkan seperti dulu. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Sari memicingkan mata, melihat siluet seseorang berdiri dengan koper kecil di tangan, menatap ke arah rumahnya dengan ragu. Itu bukan ilusi. Itu Lila. Sari membuka pintu perlahan. Hatinya berdegup begitu kencang hingga terasa sakit. Di hadapannya berdiri Lila, lebih dewasa, lebih kurus, namun tetap dengan mata yang sama. Mata yang dulu ia tatap setiap malam sebelum tidur, yang dulu memohon izin pulang malam saat remaja, yang kini tampak ragu, bahkan sedikit takut. "Ibu." Lila bersuara pelan. Matanya basah. Sari tak menjawab. Ia hanya berdiri, memandang wajah anak yang sekian lama absen dari hidupnya. Butuh waktu 1 detik, 2 detik, dan dalam keheningan hujan, pelukan yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Sari memeluk Lila erat, seakan tak ingin melepaskan lagi. Mereka menangis dalam diam. Hanya suara hujan dan isak lirih yang mengisi malam itu. Setelah masuk, mereka duduk di ruang tamu. Lila menggenggam tangan ibunya, seperti saat kecil dulu ketika ia takut petir. "Maaf, Bu, aku terlalu lama pergi." Sari mengangguk pelan. "Ibu tidak marah. Ibu hanya takut kamu lupa. Lupa bahwa rumah ini selalu menunggumu." Lila bercerita tentang kesibukan, tekanan kerja, dan rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Surat dari Sari menjadi tamparan keras baginya. 3 kalimat yang mengoyak keheningan hatinya. Ia mengambil cuti tanpa pikir panjang dan pulang, bahkan tanpa memberitahu siapapun. Malam itu, mereka bicara sampai larut. Sari membuatkan teh. Lila membantu di dapur. Seperti dulu, rumah itu hidup kembali, tak hanya oleh suara, tapi oleh kehangatan yang sempat hilang. Pagi harinya, suara Bima kembali terdengar di halaman. Ia berhenti sejenak saat melihat Lila. "Kakak siapa?" tanyanya polos. Sari tersenyum. "Itu anak ibu. Namanya Lila." Bima mengangguk, lalu kembali bermain. Lila memandangi anak kecil itu dengan senyum tipis. "Dia sering ke sini." "Setiap sore," jawab Sari. "Dia yang bikin rumah ini tidak terlalu sunyi." Hari itu, Sari tidak merasa sendiri. Mungkin luka tak sepenuhnya sembuh. Tapi ia tahu, kesendirian itu kini punya akhir. Dan akhirnya, hatinya kembali pulang.